Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat bergabung kembali dalam acara Morning Worship pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kami kembali datang Bapa. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau duduk diam di hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pimpin kami Bapa sepanjang kami memuji menyembah Engkau, biar hadirat Allah nyata atas hidup kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur. Dia Allah yang baik, Dia selalu menyertai. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, ya Allah yang hidup. Terima kasih. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata Tuhan, tetapi lewat sikap perbuatan kami. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mau renungkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara-saudari terkasih, pagi hari ini kita mau renungkan kembali. Saat kita menaikkan pujian ini, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Bukan dengan perkataan, bukan dengan puji-pujian yang selalu kita naikkan, tetapi apakah kita sungguh mengasihi Dia lewat sikap dan perbuatan kita. Hari ini mari kita katakan kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat sikap perbuatan kita sesuai dengan firman-Nya.
Haleluya. Mari saudara-saudara yang terkasih, terus kasihi Allah yang luar biasa. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Haleluya Yesus. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. 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 Mari sembah Dia, Allah yang selalu mengasihi. Haleluya. Haleluya. Mari buka suaramu sembah Dia. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang selalu menyertai kita dalam segala keadaan, dalam segala musim. Allah selalu menolong. Oh, ya Allah yang darah basyadakoh. Haleluya. Yesundako raya lalala basyadakara basyadaho darala basye. Haleluya. Oh, gloria dako. Haleluya. 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 Oh, terima kasih Tuhan. Kami sembah ya Allah yang hidup. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kau Allah yang selalu menyertai dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan Tuhan firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, sebab kami percaya Bapa, kami ingin mengasihi-Mu lebih sungguh lagi sebagai bukti bahwa kami mengasihi-Mu, kami mau tunduk akan segala perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau Allah yang selalu menyertai hidup kami dalam segala musim kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memasuki hari yang baru ini dengan penuh semangat karena janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, setelah kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita, mari sekarang saatnya kita sama-sama memberi kesempatan Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal ke-5
ayat ke-16, firman Tuhan berbunyi seperti ini, saudara-saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Salah satu tujuan Tuhan mengizinkan kita memasuki pagi yang baik ini, pagi yang indah ini, adalah supaya kita bisa dipakai Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan Bapa Surgawi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya memberikan bagaimana kita mempraktekkan secara praktis firman Tuhan ini, saya teringat beberapa minggu yang lalu saya mengadakan Zoominar untuk program acara youth. Dalam acara itu kami membahas tentang menemukan dan menentukan, ya, bagaimana menemukan dan menentukan pasangan hidup. Saudara-saudara, cukup seru acaranya, dan kemudian pada sesi tanya jawab dari sekian banyak pertanyaan, ada satu pertanyaan yang menarik saya. Ada seorang pemuda yang bertanya, "Om, gimana menghadapi pemudi-pemudi Kristen yang suka PHP?" PHP itu maksudnya pemberi harapan palsu, katanya gitu. Gimana gitu? Gimana caranya mengatasi? Dan di bawahnya dia kasih notes, ini saya percaya mewakili banyak pemuda-pemuda yang lain yang ikut acara ini. Saudara-saudara, saya tentu saja memberitahukan sebagai seorang anak Tuhan, janganlah kita menjadi seorang yang suka PHP orang lain. Ya, kita harus berkata, ya jika ya, tidak jika tidak. Itu kata firman Tuhan. Saudara-saudara, tetapi saya juga berkata bahwa memang bukan hanya pemudi yang suka PHP, pria juga. Tetapi lebih banyak kalau yang pemuda itu saya bilang tebar pesona. Nah, saudara-saudara, banyak pemudi berkata, iya betul Om. Jadi rupa-rupanya pemuda banyak di PHP sama pemudi Kristen. Tetapi juga pemudi-pemudi anak-anak Tuhan seringkali hanya mendapat tebar pesona yang ujung-ujungnya PHP juga, saudara-saudara. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, saya berharap kita tidak jadi orang yang suka memberi harapan palsu. Kita tidak memberikan iming-iming yang tidak bisa kita penuhi. Sebagai anak Tuhan yang benar adalah kita harus menjadi penebar kasih. Saudara-saudara, kita harus jadi berkat. Tadi firman Tuhan bilang bahwa hendaklah supaya terangmu itu bercahaya di depan orang. Supaya banyak orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita di sorga. Jadi saudara-saudara, mari kita menjadi penebar kasih dalam hidup kita sehari-hari. Pagi hari ini kita melihat firman Tuhan ini, dan saya akan bagikan kepada saudara minimal kalau kita pakai poin ada 4 poin. Bagaimana cara supaya kita bisa mempraktekkan firman Tuhan ini? Supaya kita bisa menjadi terang, menjadi berkat buat orang lain, menjadi penebar kasih. Saudara-saudara, yang pertama, mari kita bangun dengan hati yang kita kuasai dengan selalu berusaha bersukacita. Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mulailah pagi hari ini kita bangun dengan men-setting, mengatur perasaan kita, pikiran kita dengan sukacita dari Tuhan. Alkitab berkata, damai sejahtera Allah yang ada dalam hatimu akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, untuk bisa menjadi terang bagi orang di sekitar kita, yang pertama mulailah dengan bangun pagi dengan memenuhi hati, pikiran, dan perasaan kita dengan sukacita dari Allah. Saudara-saudara, praktek sederhananya minimal begini, saudara. Kalau ketemu orang, cobalah saudara tersenyum.
Mungkin saudara sedang punya pergumulan, masalah, persoalan yang akan harus saudara selesaikan hari ini. Tapi ketika saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan mengizinkan sukacita surgawi menguasai hidup saudara, saya percaya tidak akan sulit. Ketika kita membagi senyum kita kepada orang lain, itu salah satu langkah kecil tetapi saya percaya efektif. Saya lupa apa di satu gedung atau di belakang sebuah truk biasanya ada tulisan-tulisan saudara-saudara yang agak kadang-kadang lucu-lucuan gitu ya. Nanti jandamu ya saudara, kemudian dan lain macam sebagainya. Tetapi ada satu kalimat yang saya ingat ditulis begini, senyum adalah ibadah. Wow, saya pikir betul juga saudara. Dengan tersenyum kepada orang lain, minimal kita membagikan suasana sukacita. Hati kita biarlah dilihat orang. Caranya gimana? Yaitu salah satunya, tersenyumlah. Ketika orang lain berjumpa dengan kita di jalan, senyum. Tentu saja kita juga tidak diharapkan senyum-senyum sendirian di pinggir jalan menunggu angkot atau saudara mungkin menunggu jemputan dan lain sebagainya. Bersukacitalah. Ini adalah langkah pertama untuk kita mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Supaya kita bisa menjadi penebar kasih. Yang kedua, saudara, hiduplah dengan berkualitas. Berkualitaslah. Kata perbuatanmu yang baik dalam bahasa aslinya ditulis dengan dalam bahasa Yunani kalos. Kalos artinya bermutu, berintegritas, penuh dengan kebaikan, penuh dengan sesuatu yang penuh dengan ketulusan, apa adanya, bersifat excellent. Tuhan mau perbuatanmu yang baik dilihat orang. Kalau ini saya tahu, saya pernah memasuki satu gedung dalam sebuah pelayanan, ada tulisan, pekerjaanmu adalah ibadahmu. Mari saudara, kalau kita sebagai seorang pegawai, bekerjalah sebaik mungkin. Seperti firman Tuhan katakan, hendaklah kamu melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau engkau menjadi seorang yang berbisnis, jadilah rekan bisnis yang dapat dipercaya. Jadilah orang yang memiliki integritas. Berkualitaslah. Buatlah sesuatu pekerjaan kita dengan sebaik mungkin. Jika kita berjanji dengan seseorang, tepati janji-janji kita. Ketika kita bersahabat, jadilah sahabat yang setia. Saudara-saudara, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya perbuatanmu yang baik memuliakan Bapakmu yang di sorga. Berkualitaslah. Apapun pekerjaan saudara, setialah pada perkara kecil. Tuhan akan dipermuliakan ketika kita melakukan segala tanggung jawab kita dengan yang terbaik. Yang ketiga, saudara, berbagilah. Berbagilah. Apa yang kita punya di tempat di mana saat ini kita sekarang ada, seberapapun yang kita punya, berbagilah. Kita tidak akan bisa membagikan apa yang kita tidak punya. Tuhan mau kita menjadi seorang yang murah hati. Berbagilah. Kalau kita punya tenaga, ada orang yang membutuhkan, bantulah. Kalau kita punya nasihat untuk orang yang sedang berduka, berilah nasihat. Ketika ada orang butuh roti, saudara punya roti, berbagilah. Ketika orang itu kelaparan, saudara punya beras, berbagilah. Kita tidak akan bisa berbagi apa yang tidak kita punya. Lakukan dengan tulus. Lakukan dengan apa adanya. Jangan kita berkata, kalau nanti saya sudah punya banyak, kalau saya sudah punya ini, punya itu, saya pasti akan berbagi. Saudara, mulailah dari tempat di mana Tuhan taruh kita sekarang, apa yang kita punya. Kita akan menjadi berkat, perbuatan baik kita akan memuliakan Bapa kita di surga. Saya sering beberapa kali maksudnya melihat acara reality show, banyak orang saudara, ternyata yang murah hati bukan orang yang hanya punya uang, bukan hanya orang yang materinya banyak.
Ada orang penjual cendol, penjual ketoprak. Ketika ada orang datang dalam acara reality show itu minta saya lapar, tapi saya nggak punya uang. Mungkin tukang ketoprak itu belum laku, tapi dia bisa membantu. Ada yang membantu dengan mungkin berkata, ya daripada barang saya nggak laku, mungkin sepanjang hari, daripada basi, ada. Ada juga yang pelit berkata, nggak bisa, saya aja belum laku. Tapi ada juga yang tulus, saudara. Mungkin memang dia punya hati yang ingin menolong orang. Sebagai anak Tuhan, saya berharap kita mau melakukan bagian kita seperti yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, setelah kita menjadi orang yang bisa membagi senyuman, ketika kita bisa menjadi orang yang bekerja dengan kualitas yang baik, ketika kita bisa berbagi dengan apa yang kita punya, akhiri hari ini, malam hari ini, dengan kita berdoa. Doakan semua yang sudah kita tabur. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, sepanjang hari ini aku percaya hidupku sudah berkualitas, sudah kalos. Kiranya apa yang kulakukan menjadi benih, sehingga suatu saat terbuka pintu kesaksian. Sehingga banyak orang bisa menerima, melihat bahkan menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena melihat perbuatan saudara yang baik. Bapa surgawi dipermuliakan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kuasa Tuhan. Akhiri nanti malam dengan berdoa setelah melakukan bagian kita dengan yang terbaik. Saya percaya hidup kita setiap hari akan menjadi hidup yang berkualitas selama Tuhan izinkan kita ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, kiranya kita menjadi pelaku firman ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita akan menjadi alat di tangan Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Biar kita mengizinkan Roh Kudus bekerja lebih dalam lagi di hati kita melalui firman Tuhan. Ya Tuhan, haleluya. Bekerjalah ya Tuhan, haleluya. Mari Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman, sehingga kami menerangi dunia yang penuh kegelapan ini. Kami bawa hidup kami kepadamu pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji namamu, haleluya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Haleluya. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Sama-sama katakan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin
Kau lihat isi hatiku, Tuhan Kau lihat isi hatiku. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau pada hari ini kami sudah mendengar isi firman-Mu Tuhan, kami mau Tuhan menjadi pribadi yang dengar-dengaran akan firman-Mu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kiranya Tuhan Kau beri kami kekuatan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lewat setiap sikap, perkataan, dan perbuatan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan buat hari-hari kami Tuhan. Kami berdoa buat kami semua Tuhan yang hari-hari ini Tuhan mengalami masalah, pergumulan, persoalan di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau tolong campur tangan atas setiap masalah pergumulan hidup kami Bapa. Sebab kami percaya dan kami berpengharapan hanya Engkau yang sanggup tolong segala masalah persoalan kami Tuhan. Mari Tuhan, kuasa-Mu nyata bekerja atas kami semua Bapa. Bapa, kami mungkin yang saat-saat ini Tuhan sedang menghadapi lemah dalam fisik kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, mari Tuhan beri kami kekuatan dalam fisik kami. Biar kiranya kami boleh tetap dalam kondisi yang sehat di hari-hari ini. Apabila di antara kami ada yang sedang sakit Tuhan, mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Bapa dalam nama Yesus. Oh kami percaya Tuhan tidak ada sakit penyakit yang lebih besar daripada kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Apabila mungkin kami Bapa saat ini menghadapi kondisi lemah dalam mental kami, dengan kondisi pandemi ini Tuhan, kami menjadi lemah dalam iman kami juga. Oh Tuhan, beri kami kekuatan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Beri kami kekuatan atas mental kami Tuhan, supaya kami dapat menghadapinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat kami semua ya Tuhan Yesus, yang pada hari-hari ini Bapa sedang bergumul dengan masalah keuangan kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Mari Engkau buka jalan Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, bagian kami telah lakukan, dan bagian-Mu adalah memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu Bapa, pada hari ini kami begitu semangat untuk menjalani hari ini, sebab kami percaya Tuhan Kau siap memberkati kami, membukakan tingkap langit buat setiap usaha dan pekerjaan kami. Segala kesulitan yang akan kami alami Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menghalaunya Bapa, Engkau yang akan menolongnya di dalam nama Yesus. Sehingga kami dapat mengatasi setiap persoalan dalam pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu kami butuhkan atas bangsa Indonesia Bapa. Pulihkan bangsa kami Tuhan, terutama dari pandemi saat ini Bapa. Kami juga berdoa buat segala ya Bapa bidang di dalam kehidupan, di dalam bangsa kami Tuhan. Baik itu bidang kesehatan, perekonomian, pemerintahan, segala bidang apapun Tuhan, pulihkan Bapa bangsa kami. Oh Bapa, kami berdoa Tuhan buat presiden kami dan seluruh pejabat di pemerintahan ini. Biar kiranya Tuhan Kau berikan hikmat kesehatan, agar mereka dapat melakukan setiap tugas mereka dengan baik sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat para tenaga kesehatan dan seluruh orang yang di bangsa ini yang terjangkit COVID Tuhan. Oh biar kiranya Tuhan Engkau yang akan belas kasihan-Mu atas mereka nyata Tuhan. Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kekuatan, damai, sukacita dalam hidup mereka. Sebab kami percaya itulah obat yang paling luar biasa buat setiap pergumulan yang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Oh kami rindu Tuhan Kau pulihkan bangsa kami. Bahkan bukan hanya bangsa kami Tuhan, Kau pulihkan dunia ini Bapa dengan kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kehidupan kami secara pribadi. Masing-masing kami, biar kiranya Tuhan izinkan kami Bapa untuk
kami boleh menjadi berkat di luar sana Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya Engkau bisa pakai hidup kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat, menjadi terang dan garam dunia di luar sana. Kami ingin mempermuliakan nama-Mu lewat sikap hidup perbuatan kami Tuhan. Mari Tuhan layakkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyertai hidup kami. Oleh sebab itu kami siap untuk memberkati banyak orang di luar sana Bapa. Lewat berkat-berkat yang Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sekarang terimalah berkat dari Tuhan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicurahkan segala berkat yang melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Nya dicurahkan buat kita semua. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terima kasih sudah bergabung dalam program ini. Kita bertemu kembali pada hari yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sepanjang hari ini Tuhan akan memberkati hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.